Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Karena kami percaya Engkau bukan hanya sekedar hadir dan melihat kami, tetapi Engkau sudah menyiapkan begitu banyak berkat untuk boleh kami rasakan dan nikmati. Bahkan itu boleh menjadi kekuatan untuk kami melewati hari-hari kami di tengah dunia ini. Tuhan, karena itulah pada saat ini kami dengan hati yang terbuka, kami mengarahkan pikiran kami hanya kepadamu. Bahkan di seluruh ibadah ini, biarlah hati kami yang terarah kepadamu ini sungguh boleh kembali merasakan akan cintamu itu, akan sapaanmu, akan pelukanmu, akan kekuatan darimu. Dan hari ini dengan hati yang terbuka ini Tuhan, kami pun ingin bersama belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan memampukan kami. Bukan hanya sekedar kami boleh membaca firman Tuhan, tapi Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami mengerti akan isi hati Tuhan, kebenaran yang Tuhan mau nyatakan. Dan lebih dari itu, dalam kuasa-Mu yang memampukan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya dalam pimpinan dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Persilahkan dulu kembali. Ya, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Ya, mau ngomong selamat pagi, tapi tadi diberitahu kalau malam juga nanti diputar lagi begitu ya. Jadi selamat pagi di sini, selamat malam untuk yang mendengar pada malam hari begitu. Selamat hari Minggu. Satu kesukacitaan kita adalah kita punya Tuhan itu yang tidak pernah absen dengan kita, begitu ya. Kalau kita kadangkala absen, ya, tapi Tuhan nggak pernah absen dengan kita, gitu ya. Nah, masalahnya tinggal ketika Tuhan itu hadir, bagaimana kita bisa berhadapan dengan Tuhan, itu masalahnya. Nah, hari ini tema kita adalah Tuhan itu atau Allah itu hakim yang adil. Saudara, kalau kita lihat hakim yang adil, kita pikir beginilah, ya. Saya pernah naik sepeda motor begitu, ya. Lalu kemudian tiba-tiba di jalan itu tiba-tiba ada banyak yang sepeda motor yang balik arah. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu ya. Rasanya jalanannya lancar begitu ya. Salah satu yang balik, mungkin di belakang saya ada anak muda begitu, dia bilang balik, ada tilang, ya, ada tilang begitu. Saudara, begitu betul, ternyata di depan ada tilang begitu ya. Nah, masalahnya saudara, ketika saya lewat begitu ya, nggak dihentikan saudara. Ya, memang saya pakai helm begitu ya. Mungkin lihat saya, kok rasanya ini nggak mungkin kalau nggak bawa STNK, nggak punya SIM begitu, sehingga tenang aja saya lewat nggak dihentikan begitu ya. Nah, karena saya nggak dihentikan ya saya jalan pelan-pelan. Saya tanya kepada ada beberapa petugas begitu ya. Rupanya ada juga petugas yang mungkin akan menghentikan kalau ada yang berani lewat sebelah sana begitu. Saya bilang, Pak, kok saya nggak dihentikan? Saya bilang gitu. Bapak mau nggak perlu, dia katakan begitu. Loh, kok nggak perlu? Lihat dari tampangnya aja, dia bilang gitu ya. Saudara nggak tahu tampang saya ini tampang apa begitu. Tapi bertemu dengan polisi pada saat saya membawa segala sesuatu, ada tilang, saya nyaman aja, betul? Ya. Tapi lain halnya dengan mereka yang kembali, mungkin nggak bawa SIM atau mungkin perlengkapan kendaraannya nggak lengkap, ya. Sehingga begitu ada polisi itu bagaikan hantu bagi mereka, begitu ya. Sedangkan saya lihat polisi nggak kayak hantu, begitu ya. Karena apa? Bukan polisinya bermasalah, tetapi kitanya yang bisa bermasalah. Nah, saudara, Allah hakim yang adil adalah sesuatu yang akan kita bersama pelajari dan lihat. Ada di dalam keberadaan Allah itu sendiri. Sebetulnya keberadaan Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan Yakobus berkata padanya tidak ada perubahan itu. Allah yang tetap sama. Permasalahannya adalah kenapa kita belajar tentang Allah hakim yang adil? Karena di situ akan menunjukkan dan memperlihatkan bagaimana sebetulnya Allah yang adil itu kemudian dengan manusia di tengah-tengah segala keberadaannya.
Dan itu yang membuat kita belajar bersama. Mazmur 7 ini akan kita bersama lihat kembali ya. Saya tidak akan membacakan keseluruhannya karena tadi sudah dibaca, betul? Tadi Bapak Ibu sudah membacanya ya. Mazmur 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-18 ini satu bagian yang seluruhnya boleh katakan dari Mazmur 7. Dimulai dengan berkata bahwa itu adalah ratapan. Sebuah ratapan itu biasanya bukan pujian. Ratapan itu berarti apa ya? Orang yang meratap itu kan berarti ada keluhan hati begitu ya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, nyanyian ratapan Daud dinyanyikan untuk Tuhan karena orang Kus, orang Benyamin itu. Saudara, tidak pernah ditemukan secara jelas siapa orang Kus, orang Benyamin itu di dalam catatan ya. Apakah dia adalah seorang yang menyakitkan hati, tetapi kalau kita melihat akan apa yang menjadi pembicaraan dalam Mazmur 7 ini, maka itulah yang mungkin menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi Daud. Sehingga Daud berkata, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, menyeret aku dan tidak ada yang melepaskan." Dengan kata lain, saudara, apa yang menjadi permasalahan dari Daud pada saat itu adalah sesuatu yang seperti dikatakan dia menggambarkannya seperti singa yang akan menyeret, yang akan memakan mangsanya. Artinya dia merasa betul-betul itu merupakan situasi yang enggak nyaman. Saudara, di tengah-tengah dunia yang enggak boleh katakan tidak ada yang sempurna ya, dunia ini setelah dalam kejatuhan manusia dalam dosa, maka ada segala sesuatu yang sempurna. Maka di tengah dunia yang tidak sempurna ini, saudara, kalau kita melihat sebetulnya apa yang menjadi keinginan kita? Next ya. Tolong, saya pakai ini, tapi seperti ini jalan sekarang. Terima kasih ya. Hilang lagi. Ya, itulah indahnya teknologi begitu ya. Saudara, ketika kita ada di dalam dunia yang seperti ini, yang tidak sempurna ini, maka sebetulnya apa sih yang menjadi harapan manusia? Harapan manusia adalah hidup itu tenang, betul ya? Hidup tenang itu kayak apa, saudara? Pertama tentunya itu berarti kita mendapatkan perlindungan dalam kehidupan ini dari sesuatu yang menyakitkan. Seperti Daud ini berkata, Tuhan lepaskan aku dari mereka yang ingin menerkam aku, yang ingin mencabik-cabik aku. Ini sesuatu yang keadaan yang begitu bahaya dan dia menginginkan untuk mendapatkan sebuah perlindungan tentunya. Karena itulah yang dia perlukan. Yang kedua tentunya pertolongan. Karena sadar diri ini enggak sempurna, perlu dengan kelemahan, maka kita butuh pertolongan. Ya, dan tentunya di tengah-tengah kehidupan ini kita perlu kekuatan untuk melewati. Nah, itulah sebenarnya yang diberikan dan yang dicari oleh semua orang di dalam dunia ini. Cara mereka mencarinya mungkin berbeda-beda. Ya, ada yang mencarinya dengan manusia, tapi manusia seringkali mengecewakan. Orang berkata PHP begitu ya, pemberi harapan palsu. Banyak orang yang demikian. Maka orang mencari kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang seperti apa? Daud tahu. Maka dikatakan di sana, ya Tuhan Allahku. Saudara, ketika dia berkata, ya Tuhan Allahku, kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia, maka kata Tuhan itu dituliskan dengan huruf besar semua. Saudara, bahasa Indonesia ini mencoba untuk menerjemahkan sebutan-sebutan kepada Tuhan itu dengan berbagai cara. Ya. Kadang ada yang disebut dengan kata Allah. Ya, Allah itu bisa disebutkan kalau dalam bahasa aslinya itu bisa disebut sebagai Elohim atau El, begitu ya. Tetapi ketika dia berkata Tuhan itu menunjukkan kepada Adonai, Tuhan, begitu. Tetapi kata Tuhan yang biasa seperti itu kalau kita demikian, bahasa Indonesia tulisnya T-nya besar, UHAN-nya kecil. Nah, sekarang ini T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Itu apa? Itu menunjukkan kepada Allah yang dikenal oleh bangsa Israel yang sering disebut dengan istilah kerennya itu tetragrammaton, begitu ya. Itu terdiri dari 4 huruf.
Mereka nggak berani mengucapkan itu karena di dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Maka mereka ketika menemukan 4 huruf itu yang menunjuk kepada Tuhan, maka mereka nggak berani sebut, mereka hanya berkata Adonai atau Hashem, nama itu, begitu ya. Nah, kata Adonai itulah yang kemudian huruf vokalnya itu dipakai untuk 4 huruf itu. 4 huruf itu kalau diterjemahkan itu Y, H, V, H. Maka ketika Adonai itu A, O, A, maka kemudian orang berkata, oh kalau begitu sebetulnya namanya jadi Yahovah. Begitu ya. Tetapi yang lain berkata enggak, itu mungkin Yahweh. Ya, apapun itu, tetapi 4 huruf ini merupakan huruf yang dikenal, yang memiliki satu hubungan yang khusus. Maka ketika Daud berkata, ya Tuhan Allahku, itu menunjukkan kepada dia sadar siapa Tuhan dia. Siapa yang bersama-sama dengan dia, yaitu Allah yang secara khusus memberikan janjinya dan mengikat perjanjian dengan umatnya. Allah yang bukan hanya sekedar melihat dari atas, tetapi Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang bukan hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi Allah yang berkarya. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan Allahku. Menunjukkan kepada satu seruan, dia bertanya, dia meminta, dia berseru kepada Tuhan. Surah ini adalah satu seruan yang luar biasa, karena dia berarti menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keberadaan dia. Nah, saudara, Mazmur 7 ini indah, saudara. Di dalam bahasa Indonesia memang diberikan ada beberapa penggalan-penggalan, tetapi sebetulnya penggalan-penggalan ini merupakan penggalan-penggalan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Mungkin di dalam bahasa lainnya bisa berbeda. Tapi saudara, kalau kita melihat, maka ada sesuatu yang indah. Di ayat yang kedua itu, dia berkata, Tuhan, padamu aku berlindung. Begitu ya. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Kalimat ini merupakan kalimat yang sering menjadi pembukaan oleh Daud. Tetapi menarik karena di dalam ayat yang ke-11, dia berkata, Allah itu perisai bagiku. Ya, perisai bagiku ialah Allah. Saudara, Allah, kepadanya Allah aku berlindung. Lalu dia berkata Allah adalah perisai. Bagi Daud seorang pahlawan, maka bagaimana dia ketika berperang? Ketika dia berperang, dia tentu memakai senjata. Tetapi untuk menangkal senjata lawannya, maka memakai apa? Perisai. Maka ketika dia berkata perisai bagiku ialah Allah, itu menunjukkan bagaimana dia berlindung di dalam perlindungan Allah. Seperti seorang yang mengatakan, Tuhan dekap aku supaya engkau itu menjadi pelindunganku. Nah, itulah yang dibawa oleh Daud. Dan di situ dia berkata, selamatkan aku dari musuh-musuhku. Ya. Tetapi dia juga berkata, Allah itu menyelamatkan orang yang tulus hati. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sejajar sebetulnya. Tetapi ketika mengatakan selamatkan dari musuh, pada saat yang lain dia berkata, siapa dirinya? Seorang yang tulus hati. Itu yang membuat dia berkata demikian. Lalu barulah kemudian dia berkata, seandainya engkau melihat dalam diriku, ya, apapun yang terjadi, maka dia katakan, kalau aku melakukan hal ini, kalau aku melakukan hal itu, ya, kalau aku melakukan hal yang jelek kepada orang yang gak apa-apa kepada aku, melakukan hal yang seperti ini, maka biarlah musuhku itu menindas aku, mengejar aku, menangkap aku, menginjak aku, menempatkan kemuliaanku di dalam debu. Menunjukkan dia berani berkata, Tuhan, lihat aku, selidiki aku. Dan engkau adil, maka engkau akan menghukum kalau aku berdosa. Tapi dia juga berkata hal yang sama di dalam ayat yang ke-10 kalau kita lihat. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau menguji hati batin orang, ya Allah yang adil. Nah, puncak itu ada pada kehadiran Allah yang menjadi hakim yang membela. Maka dia katakan, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang yang melawan aku.
Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Saudara, ini menunjukkan kepada puncaknya. Kenapa dia berkata, Tuhan selamatkan aku, Engkau pelindungku. Karena dia ingin menempatkan Tuhan sebagai hakim atas dirinya. Kenapa dia menempatkan hakim atas dirinya? Karena dia tahu siapa Tuhan yang berada bersama dia adalah hakim yang adil. Maka di tengah hakim yang adil, dia berkata, Tuhan kalau aku salah, hukum aku. Tapi kalau aku nggak salah dan kau lihat aku ini tulus hati, mereka yang kejar aku gantian dong gitu ya. Hukumlah mereka. Dengan kata lain, keadilan Tuhan menjadi sesuatu yang dilihat dan disadari dengan benar oleh Daud. Daud tahu sekalipun Allah itu adalah Allah yang berada, Allah yang mengikat perjanjian dengan dia, dengan umat Israel. Tapi Allah ini bukan Allah murahan. Allah bukan Allah yang berat sebelah. Allah bukan Allah yang berpihak tanpa keadilan. Bukan. Maka Daud berkata, Tuhan hakimi aku. Kalau aku sekarang dikejar-kejar, hakimi aku. Kalau aku benar, bangkitlah untuk aku. Tapi kalau aku salah, biarlah musuhku menginjak-injak aku. Bagus ya. Kita berani tidak ngomong begitu sama Tuhan? Tuhan, tolong aku. Kalau aku benar, berkati aku. Tapi kalau aku salah, jangan berkati aku, hukum aku. Berani enggak kita ngomong begitu? Saudara, saya ngomong kepada seorang anggota jemaat pada waktu itu minta kepada saya, Pak, tolong Pak, saya mau membuka ini toko roti begitu, dan memang dia membuat roti ya, jadi dia sekarang punya tempatnya, jadi tempat membuat roti ada di belakang begitu, lalu depannya buat toko gitu ya, di atasnya rukonya dia, di tempat dia tinggal. Tolong dong Pak, berkati, saya bilang. Oke, saya datang begitu ya. Datang, dia juga undang teman-teman gereja khususnya begitu. Lalu sebelum mulai saya undang dia. Ya, kan dia memperlihatkan, Pak ini Pak etalase tokonya begitu ya. Ini pegawai-pegawainya memang sudah mulai begitu ya, soft opening katanya begitu ya. Lalu saya diajak lihat ke belakang, lihat tempat dia buat rotinya begitu. Sebelum mulai doa untuk itu, doa syukur, saya undang dia. Kamu minta didoakan itu sebetulnya minta doa apa? Wah Bapak gini ya, ya jelas doa supaya diberkati itu. Oke, saya mau doa nanti supaya diberkati, tokonya ramai, orang-orang datang, laris, untung banyak begitu. Mau nggak didoain gitu? Ya mau dong Pak, begitu ya. Tapi ada tambahannya, saya bilang. Apa Pak? Gini, kan kamu meyakini kalau toko roti ini akan menjadi jalan berkat buatmu untuk kehidupanmu. Kamu yakin gak? Ya yakin Pak. Kamu ingin itu? Iya Pak. Ya. Tapi kamu mau taat sama Tuhan? Iya Pak. Begitu ya. Lalu saya katakan, oke kalau gitu saya akan tambahkan. Tolong berkati toko roti ini. Banyak orang datang, rotinya enak, semua jalan lancar, nggak ada masalah. Tapi Tuhan, kalau ini bukan jalan dari Tuhan untuk datangkan berkat, kalau yang buat ataupun dibuat di dalamnya ada kecurangan dan ketidakberesan, biar tutup aja tokonya. Bapak begitu. Saudara berani nggak doa demikian? Allah adalah hakim yang adil. Maka Daud berkata, adili aku. Lihat, apakah aku tulus? Apakah aku benar? Kalau aku melakukan sesuatu yang keliru, biar musuhku menginjak aku, mengejar sampai menangkap aku. Saudara, ini doa yang berani.
ketika menempatkan Allah sebagai hakim yang adil. Maka di dalam ayat yang selanjutnya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, itu dia berkata Allah adalah hakim yang adil, maka dia mulai memperhadapkan apa yang akan menjadi tindakan Allah kepada manusia yang enggak beres. Ya. Nah itu ada di dalam ayat yang ke-15. Ya. Ketika dikatakan sesungguhnya manusia itu, ya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya. Itu ya. Nah ini menunjukkan kepada kehadiran Allah yang langsung dipertemukan dengan manusia yang demikian. Maka Daud berkata ketika Allah yang adil itu, maka dikatakan murkanya itu akan terus ada setiap saat. Artinya apa? Ketika Allah melihat apa yang tidak benar, Allah bukan Allah yang tutup mata. Ya. Mungkin dulu pernah ada istilah Gusti mboten sare. Mungkin pernah tahu istilah itu. Ya, itu istilah dalam bahasa Jawa sebetulnya. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak tertidur. Sebetulnya itu ada di dalam Mazmur. Ya, Mazmur 121. Sesungguhnya tidak pernah tertidur dan terlelap Tuhan penjaga Israel itu, ya. Maka dia berkata Allah yang melihat itu, dia akan tidak pernah tertidur dan murkanya itu menyala setiap saat. Bagaimana murkanya menyala? Maka Daud mengatakan dia menyiapkan panahnya, dia menyiapkan busur itu, ya, menjadi suatu yang disiapkan untuk menghukum dengan berat. Tetapi kemudian dia sadar, Daud berkata, hukuman yang paling berat adalah apa yang dilakukan oleh orang itu kembali kepada dia. Dia gali lubang, dia sendiri akan jatuh di dalamnya. Dia lakukan kekerasan, kekerasan akan menimpa dia. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Barulah kemudian di ayat yang ke-18 Daud menutup kembali dengan berkata, aku bersyukur karena keadilan Tuhan. Dan di situ kemudian dia berkata, dan aku mau bermazmur bagi namanya. Surah itu nyanyian kita tadi ya. Aku bersyukur karena keadilannya dan bermazmur bagi dia. Surah ini merupakan satu bagian yang begitu besar, yang begitu indah. Tetapi ini menunjukkan bagaimana Daud melihat siapa Allah bagi dia. Maka dia berkata Allah enggak bisa dipermainkan. Dan itulah juga yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, bukan? Waspada, Allah tidak pernah bisa dipermainkan. Apa yang dilakukan orang, itu juga yang akan dituainya. So ini menunjukkan keadilan Allah yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkata, orang yang benar pasti akan dibenarkan dan diselamatkan. Tetapi orang yang salah, orang yang melakukan kejahatan, dia pasti akan divonis karena namanya hakim yang adil ya. Divonis sebagai yang salah dan bukan hanya divonis, tetapi juga akan mendapatkan hukumannya. Dan disinilah kemudian kita melihat bagaimana keadilan Allah itu berlaku bagi Daud. Maka Daud berkata, Tuhan bangkitlah untuk aku. Karena apa? Aku sudah melihat hidupku dan aku tahu, aku tulus hati. Saudara, inilah sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang adil sebagai hakim itu, maka bagaimana kita berada di hadapan Dia? Ya. Kalau tadi polisi, ya, kalau saya semuanya lengkap, maka saya lihat polisi saya senang. Bahkan mungkin ketika saya tidak tahu jalan, saya akan datangi polisi, begitu kan? Untuk tanya. Polisi itu menjadi menyenangkan. Tapi kalau saya nggak lengkap, nggak beres, lihat polisi, saya sudah dakdikduk begitu ya. Maka polisinya juga tahu, ini mesti nggak beres, begitu ya. Pasti diundang. Nah saudara-saudara, di hadapan Allah yang adil, Allah yang menjadi hakim yang adil, bagaimana kita harus berlaku? Maka melalui firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap kita. Atau apa yang perlu kita lakukan. Karena ini kita ngomong adil, maka saya mengatakan mari kita ingat adil ya.
Jadi ingatan kita untuk apa yang menjadi pembelajaran hari ini. A-nya itu ingatkan kita kepada apa? Seperti Daud dia berkata, Tuhan, padamu aku berlindung. So, ketika dia berlindung dan dia berkata, perisaiku ialah Tuhan. Perisai itu betul-betul dia andalkan. Dia enggak ada ketika ada senjata lalu dia nih gitu kan enggak, tetapi dia betul-betul pakai perisai dia untuk menahan, dan dia meyakini perisai itu akan memampukan dia untuk tetap hidup, memampukan dia untuk selamat. Maka ini mengingatkan kita selalu, mari kita ketika kita bersama dengan Tuhan, Daud ingin berkata, andalkanlah Tuhan. Dia adalah Allah yang adil yang bisa diandalkan. Kalau kita benar, maka dia pasti akan memberikan apa yang menjadi pembelaannya. Itu bisa diandalkan. Manusia kadang-kala nggak bisa diandalkan. Bahkan keadilan di dalam dunia ini kadang nggak bisa diandalkan. Karena apa? Masih ada kadang-kala overlappingnya begitu ya. Ya dia teman saya, ya enggak boleh dong seperti itu. Jadi keadilan di dunia pun bisa tidak adil. Ya. Tetapi Allah adalah Allah yang adil. Maka dia bisa diandalkan. Dan kalau dia bisa diandalkan, kita bukan hanya berkata Tuhan aku percaya. Tapi bagaimana percaya kita adalah meletakkan dia dengan sungguh dalam posisinya, yaitu posisikan dia atau dudukkan dia sebagai hakim dalam kehidupan. Maka Daud pun berkata, Tuhan hakimilah aku. Ya, hakimilah aku antara aku dengan mereka yang saat ini mengejar aku. Lihat aku, bangkitlah untuk aku. Surah ini berarti dia bisa berkata dan berani berkata, Tuhan aku berada di hadapan dan kau lihat aku. Itulah sebabnya dia berkata, lihat aku, perhatikan aku, apakah aku tulus hati. Kalau aku tulus hati, engkau perisai yang akan menyelamatkan orang yang tulus. Bagaimana tulus dia berkata, aku melakukan apa yang benar, apa yang baik. Aku tidak melukai orang yang mendatangkan damai ataupun melakukan kejahatan. Maka itu merupakan sesuatu yang penting. Berhadapan dengan Tuhan, mari kita selalu berkata, selidiki aku ya Tuhan. Bukankah itu juga nyanyian Daud yang berkata, selidiki aku, lihatlah isi hatiku, apakah aku jalanku serong atau tidak. Surah ini merupakan satu hal yang penting. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan hidupnya di hadapan Allah. Maka saudara, kita mungkin bisa pakai topeng kita. Ya, hari ini katanya di Korea, Jepang juga, mereka suka pakai masker. Kalau di Korea, walaupun sekarang sudah boleh buka masker, tapi mereka masih suka pakai masker. Karena apa? Katanya lebih cantik kalau pakai masker, begitu ya. Mungkin mulutnya nggak beres itu ya. Jadinya pakai masker biar kelihatan lebih cantik, begitu. Tapi saudara, banyak orang pakai topeng bukan hanya masker dalam hidup. Berpura-pura seakan-akan hidupnya beres. Bahkan datang ke gereja juga kelihatannya baik-baik. Ya. Pernah saya bertemu dengan suami istri, saya tanya, halo gimana kabarnya? Oh baik begitu. Ini rumah rame enggak? Enggak kok, kami baik-baik gitu ya. Itu ngomongnya sama saya begitu ya. Pulang sampai rumah begitu, nggak tahulah apa yang terjadi. Yang jelas di tengah minggu anaknya yang gede yang mau ujian pada waktu itu datang ke gereja nangis-nangis dan berkata, Pak saya nggak bisa konsentrasi. Loh kenapa? Di rumah itu perang, dia katakan begitu ya, perang Bratayuda begitu ya, ribut besar. Oke, akhirnya dia bilang, Pak saya minta izin ya Pak ya, saya mau belajar di gereja aja yang lebih tenang. Ya datanglah di gereja, enggak apa-apa, gereja terbuka bagimu begitu ya. Minggunya mereka datang bergandengan tangan saudara. Ya. Lalu saya tanya, gimana kalian? Baik-baik, enggak ada tengkar? Enggak, ya topengnya dipasang saudara. Saudara, banyak orang pasang topeng di hadapan Tuhan dan berpikir Tuhan bisa ditopengin gitu ya. Tapi mari kita ingat, Allah kita adalah hakim yang adil, yang melihat sampai kepada hati kita.
Maka apa yang harus kita lakukan? Izinkan Dia untuk memeriksa kehidupan kita. Dan mari kita beresin hidup kita. Sebelum kita menuding orang lain, sebelum kita meminta Tuhan lindungi saya, bereskan hidup dulu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Untuk apa? Doa Bapa kami pun mengingatkan, ampuni aku akan kesalahanku. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Menyadari akan kesalahan, membereskan dosa, itu hal yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita sudah bereskan dosa, jangan pegang lagi. Ya. Memang dosa itu menyenangkan, saudara, di dalam dunia itu enak begitu ya. Firman Tuhan berkata, roti curian itu manis rasanya, gitu ya. Rasanya itu enak, gitu ya. Apalagi kalau bisa ngibulin orang, rasanya itu menyenangkan, begitu ya. Tapi saudara, di hadapan Tuhan itu enggak beres. Maka ketika kita berkata Allah adalah hakim yang adil, mulailah dengan tidak berkata, Tuhan selidiki aku. Kalau aku enggak beres, di depan Tuhan hari ini aku bereskan. Saudara, itulah yang membuat hidup kita itu bisa mengandalkan Dia. Maka barulah setelah kita izinkan Tuhan membereskan hidup kita, maka seperti Daud berkata, kalau aku begini, maka biarlah musuhku menyadang aku. Baru kemudian dia berkata, Tuhan, jadilah hakim atas aku. Dengan kata lain, L-nya ini mengingatkan kita untuk berani kemudian meletakkan semua masalah kita di dalam penghakimannya. Maka dia bisa berkata, selamatkan aku dari mereka yang mengejar aku. Saudara, keberanian dia berkata demikian karena dia tahu, dia beres. Kalau enggak beres, yang mau minta Tuhan bilang salahmu sendiri gitu ya, maka musuh akan mengejar. Tetapi ketika dia beres, maka dia berani berkata, Tuhan selamatkan aku. Saudara-saudara, di sinilah kita melihat bagaimana seringkali kita berkata, Tuhan tolong saya. Tapi Yesaya mengatakan, bukannya Tuhan tidak kurang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, atau mata Tuhan tidak kurang, telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar, begitu. Mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah, yang membuat ia tidak mendengar doamu, ialah kejahatanmu. Demikian dinyatakan dalam Yesaya pasal yang ke-64. Surah ini menunjukkan bagaimana kita harus beres di hadapan Tuhan. Hari ini kita beribadah, kita memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan melihat isi hati kita dan isi hidup kita, apakah Tuhan akan berkata, engkau anakku yang baik, jangan takut, aku menyertai kamu. Aku akan menolong kamu. Aku tidak pernah terlambat untuk melepaskan kamu. Atau Tuhan melihat dan berkata, beresin dulu hidupmu. Beresin apa yang menjadi hidupmu. Saudara, yang mana yang akan terjadi? Akankah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan selamatkan aku karena kita sungguh-sungguh sudah beres di hadapan Tuhan. Atau kita lihat Tuhan seperti polisi. Dan kita merasa, aduh gak beres semua. Saudara, pada akhir saya ingin berkata, seorang yang hidup benar, dan selama kita hidup benar, yakinlah satu hal, Allah yang adil itu adalah Tuhan yang pasti tidak pernah tinggal diam. Pembelaannya dan pertolongannya itu sudah tersedia. Tapi mari bersama, sebelum itu, beresin dulu hidup kita. Maka Tuhan akan menjadi Allah yang merangkul kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Seringkali kami meminta keadilan-Mu itu menjadi perisai kami. Tapi kadang kami tidak waspada untuk melihat akan hidup kami, dan masih ada begitu banyak hal yang sebetulnya Tuhan sudah ingatkan tapi kami belum bereskan.
Hari ini Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berdiam di hadapan Tuhan sekali lagi, melihat dan membiarkan Engkau sebagai Allah yang adil menguji isi hati kami. Kalau Tuhan, Engkau hari ini mengingatkan akan apa yang belum beres, Tuhan tolong kami untuk kami bisa membereskannya. Kalau masih ada dosa yang hari ini melekat, Tuhan kuatkan kami supaya kami bisa membuang dosa itu. Kalau masih ada sikap hati, pikiran kami yang masih tidak berkenan, Tuhan ingatkan dan tolong kami, supaya kami sungguh boleh Kau jumpai sebagai orang yang benar di hadapan-Mu. Kami sadar pembenaran kami oleh karena Kristus, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk membereskan kehidupan kami di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.